Kenalkan, kami dari kelompok 3 yang membuat video tentang tema komunikasi krisis perusahaan. Dari saya sendiri, saya Rendra Putra Adiasa, berperan sebagai CEO suatu perusahaan. Saya Aurelia Putriana Dewi, NIM 25226072. Saya berperan sebagai media sosial. Saya Nicholas Dani Utama, berperan sebagai manajer. Saya Hazel Kristan Mulia, berperan sebagai netizen. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wah, apa nih? Roti basi ya? Rame-rame roti basi kan? Bagi apa Anjir. rotinya basi atau siapa? Oke. Ini produk yang terkenal itu kan? Yang Suki Bakery itu. Padahal murah ya, sayang banget. Apa gara-gara murah ya? Makanya jadi kualitasnya jelek. Semoga Basi atau siapa? perusahaannya cepat-cepat kelaris lah, biar bisa memulihkan nama baiknya. Masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, saya ingin menyampaikan bahwa produk video kita sudah tersebar di mana-mana, Pak. Jadi seberapa parah situasi saat ini? Sangat-sangat parah, Pak. Komentarnya terus banyak dan terus meningkat, Pak. Kita harus segera tangani ini. Iya, Pak. Tolong panggilkan manajer saja. Baik, Pak. Manajer. Silakan masuk. Jadi kalau tidak segera ditangani, reputasi perusahaan bisa turun ini, Pak. Dan ini juga bisa membahayakan bagi perusahaan kita ini. Benar sekali. Kita harus segera tangani. Kalau begitu kita harus sekarang panggilkan tim yang lainnya. Siang semuanya, saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas rapat internal yang terjadi di perusahaan kita. Kita harus tetap bergerak cepat dan tetap profesional. Nah saja Pak, saat ini tim operasional sedang mengecek apa penyebab masalah pada produk kita. Tapi, Pak, netizen meminta kita untuk klarifikasi soal produk kita, Pak. Jangan terlalu membela diri, kita harus fokus minta maaf dan memberikan solusi kepada publik. Kita juga perlu menunjukkan bahwa perusahaan kita itu bertanggung jawab, Pak. Betul, kepercayaan publik itu harus kita jaga. Betul, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya sudah menyiapkan draft untuk klarifikasi untuk media sosial kita, Pak. Baik Pak, pastikan bahasanya sopan dan ada empati. Kami juga akan menjelaskan langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh perusahaan kita, Pak. Bagus, publik harus tahu kita menangani masalah ini dengan serius. Tugas susah apa nih? Kok mereka tiba-tiba klarifikasi? Oh ya, ini tentang postingan roti yang basi kemarin ya. Untung perusahaannya langsung ngasih penjelasan dan minta maaf.
ya setidaknya mereka mau bertanggung jawab lah daripada malah denial dan menyalah-nyalahkan orang, kan makin buruk nanti kejadiannya, bisa-bisa mereka bangkrut. Ya semoga produknya bisa lebih baik lagi lah dan lebih murah lagi tentunya. Selamat siang, kami dari pihak perusahaan ingin memberikan klarifikasi terkait video yang saat ini beredar di media sosial. Kami memahami kekhawatiran masyarakat dan kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi saat ini. Saat ini perusahaan sedang melakukan pengecekan serta evaluasi terhadap produk yang dilaporkan bermasalah. Apakah perusahaan bisa menjamin kalau kejadian ini tidak terjadi lagi, dan apa yang akan perusahaan lakukan jika terjadi lagi? Untuk masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi agar kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Apakah dengan pencataan perusahaan ini apakah Anda puas? Oke, saya bisa terima, dan saya harap kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi dan menimbulkan banyak sekali netizen yang tidak terima dengan produk Anda. Baik, kedepannya mungkin akan lebih baik dari perusahaan Suki Bakery. Mohon maaf ketidaknyamanannya saat pelayanan. Krisis ini menjadi pelajaran penting bagi perusahaan. Dan kasus ini segera ditangani dengan cepat itu adalah hal yang paling baik dan jelas buat perusahaan. Dalam menghadapi krisis perusahaan, tidak hanya membutuhkan solusi, tetapi kejujuran dan empati. Semoga kedepannya permasalahan ini bisa tidak ada lagi di sini. Baik Pak, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar perusahaan bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Benar. Komunikasi krisis bukan sekedar taktik untuk menyelamatkan muka sesaat, melainkan investasi jangka panjang untuk melindungi aset paling berharga milik perusahaan, yaitu kepercayaan publik. Perusahaan yang komunikatif dan di masa sulit membuktikan bahwa mereka menghargai hubungan baik dengan masyarakat di atas segalanya.